skuad Garuda diberi julukan baru. Media lokal setempat bahkan sampai memberi julukan Timnas Indonesia sebagai tim yang paling terinternasionalisasi saat ini. Resmi, Timnas Indonesia jadi negara termahal di ASEAN. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni, resmi diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain Timnas Indonesia bulan ini. Simak laporan lengkapnya sebagai berikut. Media Vietnam komentari 11 pemain keturunan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda diberi julukan baru. Sebanyak 11 pemain keturunan termasuk naturalisasi dipanggil Shin Taeyong memperkuat Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Komposisi skuad Timnas Indonesia jadi sorotan publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya, pemain keturunan banyak mendapat perhatian. Media lokal setempat bahkan sampai memberi julukan Timnas Indonesia sebagai tim yang paling terinternasionalisasi saat ini. Julukan itu tak hanya karena para pemain keturunan yang dipanggil, tetapi juga mereka yang berkarier abroad di luar Indonesia. Kebanyakan pemain keturunan memang berkarier di luar Indonesia, kebanyakan di Eropa seperti di Belanda, Belgia, Italia hingga Inggris. Termasuk Asnawi Mangkualam di Thailand, Jordi Amat di Malaysia, Pratama Arhan di Korea Selatan dan Marcelino Ferdinand di Belgia. Jika ditotal maka akan ada 13 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil saat ini berkarier abroad di luar negeri. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni, resmi diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain Timnas Indonesia bulan ini. Semenjak akun Instagram Football Indonesia mengungkap bahwa Ula Romeni eligible untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI langsung bergerak. Sebab, Ula Romeni bukanlah penyerang kacangan. Sejak musim panas 2023, Ula Romeni bergabung dengan salah satu klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Bersama FC Utrecht musim ini, Ula Romeni memang baru mengemas 1 gol dari 15 pertandingan. Namun, hal itu wajar karena ini merupakan musim pertama Ula Romeni bersama FC Utrecht sehingga membutuhkan masa adaptasi. Sementara musim lalu ketika masih memperkuat FC Emmen, juga di Liga 1 Belanda, Ula Romeni mencetak 11 gol dari 33 pertandingan. Kehadiran penyerang grade A seperti Ula Romeni sangat diharapkan dapat mengisi lini depan Timnas Indonesia. Terlebih jika Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketajaman Ula Romeni sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Sejauh ini, PSSI memang belum bersuara perihal pendekatan kepada Ula Romeni. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, juga tidak menyebut nama perihal siapa penyerang keturunan yang tengah dibidiknya. Namun, sosok yang biasa membahas pemain keturunan dan dekat dengan sejumlah orang dalam PSSI, Rizky Hermawan, membuat unggahan menarik di stories Instagramnya, Ikiawan7. Ia menulis kata, Ula. Apakah ini pertanda Ula Romeni bakal diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada FIFA Matchday Maret 2024? Resmi, Timnas Indonesia jadi negara termahal di ASEAN. Adapun 4 pemain itu adalah Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Jay Itzes dan Nathan Choyaon. Kedatangan 4 pemain keturunan di atas jelas menambah market value Timnas Indonesia, dari yang awalnya berjumlah sekitar 150 miliar, sekarang naik drastis menjadi 222 miliar. Angka ini dipastikan akan terus bertambah jika nanti Martin Paes bisa bergabung dengan skuad Garuda. Selain peningkatan market value yang drastis, Timnas Indonesia sekarang memegang predikat sebagai negara termahal di ASEAN. Timnas Thailand yang dikenal sebagai negara superior di ASEAN sekaligus sebagai negara dengan trofi terbanyak AFF Cup menjadi negara termahal kedua dengan total market value sekitar 174 miliar. Lalu disusul oleh Timnas Malaysia dengan total market value menyentuh angka 117 miliar. Untuk posisi keempat dihuni oleh Vietnam dengan jumlah market value sekitar 101 miliar. Sedangkan total 7 negara lain di ASEAN seperti Filipina, Singapura, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam dan Timor Leste memiliki market value di bawah 100 miliar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal proses naturalisasi ketiga nama pemain keturunan yang sudah masuk daftar skuad Timnas Indonesia. Ketiga nama yang dimaksud adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Choyaon, ketiganya masuk dalam daftar 28 nama pemain yang dipanggil oleh Shin Taeyong ke Timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Meski begitu, ketiganya belum menyelesaikan proses naturalisasi. Dua nama pertama baru saja mendapatkan lampu hijau oleh Komisi 3 dan ex-DPR RI. Sementara Nathan Choeaon tinggal menunggu jadwal sumpah agar sah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebenarnya ada nama Martin Paes yang juga masih menjalani proses naturalisasi, tetapi belum masuk ke timnas Indonesia untuk laga lawan Vietnam. PSSI dan pemerintah Indonesia kini harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Pasalnya, tenggat waktu pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal dibuka hingga 13 Maret 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada DPR RI yang membantu proses naturalisasi ketiga nama pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Kini, Erick Thohir tinggal menunggu surat dari DPR RI kepada Presiden Joko Widodo agar ketiga pemain bisa segera sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Setelah itu, Erick akan sesegera mungkin mengurus proses perpindahan federasi ketiga pemain tersebut agar segera bisa tampil bersama timnas Indonesia. Berdasarkan situasi terkini, Erick Thohir menyebut bahwa Nathan Choeaon berpeluang paling cepat untuk debut bersama timnas Indonesia. Sementara untuk Martin Paes, namanya dipastikan bakal tampil untuk timnas Indonesia paling cepat pada Juni 2024. Hari ini kami sedang menunggu surat dari DPR kepada Bapak Presiden, Joko Widodo, nanti dari situ Pak Presiden mengeluarkan surat persetujuan supaya pemain ini bisa mengangkat sumpah dan dapat KTP serta paspor, ujar Erick Thohir. Proses ini masih berjalan, jadi jangan dipikir ketika kemarin proses sudah baik. Tom Hai dan Ragnar, Orat Mangoen, bisa main. Karena tenggat waktu pendaftaran tanggal 13, sedangkan tanggal 11 itu sudah libur jadi kita lagi coba hari ini dimaksimalkan. Dan kalau bisa tanggal 13 angkat sumpah sehingga kita bisa daftar ke FIFA. Nathan akan angkat sumpah juga, prosedur dia sudah selesai. Justru yang potensial main Nathan Choeaon sekarang. Kalau Tom Hai dan Ragnar, Orat Mangoen, masih proses. Martin Paes tidak bisa datang karena MLS sedang bermain. Jadi kalaupun Martin proses di FIFA lancar, ya Martin Paes baru bisa memperkuat di Juni atau setelah Juni, tergantung kesempatan dia mengangkat sumpah. Jadi dinamikanya masih ada. Tapi saya tidak mau hanya melihat 1-2 pemain, ini permainan tim, saya lihat semua pemain serius mempersiapkan untuk membuat sejarah, bisa gak lolos grup, menjadi 8 besar lalu sejarah kedua masuk 4 besar, sejarah ketiga tembus Olimpiade kalau bisa tembus di 3 besar, atau 4 besar dan lakukan kualifikasi lainnya, tutupnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tengah berada di Eropa untuk memantau pemain-pemain timnas dan pemain keturunan yang berpotensi dipanggil ke timnas. Kabarnya, Shin akan memantau dan menyaksikan Jens Raven. Jens Raven adalah pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai striker. Ia saat ini bermain untuk tim U21 dari FC Dordrecht. Jens Raven mengatakan bahwa besar kemungkinan Shin Tae-yong datang menyaksikan dirinya bertanding. Pada Sabtu 9 Maret, Jens Raven dan timnya akan berhadapan melawan ADO Den Haag U21 yang diperkuat Rafael Struijk. Jens Raven mendapatkan informasi ini dari Fardi Bahdim, sosok yang membantu memuluskan proses naturalisasi pemain-pemain timnas. Dia, Fardi Bahdim, mengatakan bahwa Shin Tae-yong sudah berbicara tentang saya. Dan akhir pekan nanti saya akan melawan ADO Den Haag, kata Jens Raven. Nanti Fardi akan datang dan mungkin pelatih, Shin Tae-yong, juga akan datang. Kans dia, Shin Tae-yong, besar untuk datang menonton pertandingan saya, lanjutnya. Namun, Jens Raven tidak bisa memastikan 100% terkait hal tersebut. Ia hanya menerangkan bahwa peluang Shin untuk datang di laga tersebut cukup besar. Tapi, hal itu saya enggak yakin 100% bahwa Shin Tae-yong akan menonton pertandingan pada Sabtu nanti. Tapi, peluang itu benar-benar besar, tegasnya. Jens Raven sebelumnya sudah menyatakan bersedia untuk dinaturalisasi. Ia ingin bermain memperkuat timnas Indonesia, serta membanggakan tanah leluhurnya. Jadi, itu adalah sebuah mimpi bagi saya untuk bermain bersama Indonesia. Saya pikir sepak bola Indonesia sudah berkembang, bisa dilihat pemain-pemain yang bergabung ke timnas. Saya kira itu karena masa depannya yang cerah. Jadi, kalau ada panggilan ke timnas Indonesia, saya yakin akan mengatakan, iya, tambahnya. Saya berharap suatu hari nanti kami bisa berkomunikasi, saya berharap bisa membela negara saya, Indonesia. Itu adalah suatu kehormatan. Saya sangat terbuka untuk itu adalah mimpi saya. Bisa berkomunikasi untuk membicarakan apa yang bisa kita lakukan ke depannya, tandasnya.
Sekian informasi sepak bola dari kami untuk hari ini, pantau terus informasi dari Bola Wave Indonesia. Dukung terus sepak bola nasional, terima kasih dan sampai jumpa.